prospek hewan rusa di Merauke ini begitu banyak. Dulu tahun 90-an itu di area kota Merauke sini, waktu di zaman Papa masih pegang usaha ini, belum ada promosi sama sekali. Papa mulai itu dari nol, belum ada campur tangan pemerintah juga kebersamaan. Papa selalu tekankan kita, apalagi kita semua kan 9 bersaudara. Halo pemirsa RRI, kembali lagi untuk podcast dari RRI Merauke. Nah, saat ini sudah terlihat di belakang ya. Ini kalau pelanggan setianya pasti sudah tahu kita lagi podcast di mana. Ini tepatnya lagi podcast di Tifarusa. Nah, yang suka beli dendeng pasti tahu sekali ya sama tempat ini. Untuk podcast kali ini, pemirsa RRI, kita akan mengupas kisah inspiratif dari para pebisnis yang sukses membangun usaha dari nol. Salah satunya tentu saja yang di Tifarusa ini. Untuk itu, di edisi podcast hari ini kita akan mengulas perjalanan luar biasa dari keluarga Nekchong. Nah, ini sosok yang meninggalkan warisan berharga dalam dunia usaha bisa dikatakan di Kabupaten Merauke ya, menjadi salah satu penggerak awal. Nah, kisah dari Nekchong ini selengkapnya akan disampaikan oleh seorang anak bungsunya, yaitu sudah bersama saya saat ini ada Julius Chong. Ya, ini anak bungsu dari Pak Nekchong ya, yang mendirikan usaha Tifarusa. Nah, tentu saja tidak langsung besar ya, Yuyun ya. Nah, ini panggilannya Yuyun soalnya. Tidak langsung besar dengan usaha yang saat ini sudah menjual dendeng, abon, dan sebagainya. Tetapi usaha ayah ini dimulai dari menjual daging di pasar hingga kini memiliki brand sendiri yaitu Tifarusa. Dan juga selain menjual daging, fokus juga dengan berbagai jualan lainnya. Nah, narasumber kita ini anak bungsu dari almarhum Nekchong yang akan berbagi cerita tentang perjuangan, tantangan, dan juga rahasia kesuksesan di balik usaha keluarga Chong ya. Untuk itu tetap saksikan podcast kita di edisi hari ini dengan topik warisan investasi Nekchong. Nah, kita langsung saja nih ke Yuyun. Boleh diceritakan dulu bagaimana awal mula dari keluarganya untuk memulai usaha sampai dengan saat ini? Untuk usaha ini sendiri berjalan dari tahun 89. Dulu waktu itu Papa masih tinggal di Muli. Masih di Muli 89 berarti belum lahir belum ya? Lahir. Pindah ke belakang Golkar sini tahun 92. Dan kemudian Papa berjualan daging sapi, daging rusa. Dari situ Papa mulai kembangkan pengolahan menjadi dendeng, ada bakso juga dan abon juga. Semuanya dari bahan baku daging rusa. Iya. Jadi ini salah satu keturunan Tionghoa di Kabupaten Merauke ya. Sudah dimulai dari jualan di pasar ya. Sebelum jualan, kalau saat ini memang masih di rumah, tetapi saat itu buka lot di pasar, jualan daging sapi di sana, potong sendiri seperti itu ya. Nah, itu kisahnya gimana? Apakah kemudian memang semuanya saat itu dikerjakan sendiri? Iya, waktu itu Papa dapat stand di pasar, buka penjualan daging sapi di pasar. Waktu itu kita biasa bangunnya jam subuh ya. Waktu itu jam-jam 3:30 sudah bangun, masak air, kemudian potong sapi, terus kita mulai membersihkan daging dari tulang-tulangnya, baru kemudian kita bawa ke pasar buat dijual. Iya. Jadi sebagai informasi juga ya, keluarga dari Pak Nekchong ini tentu saja satu istri dengan 9 orang anak laki-laki. Ya, nah, 9-9-nya ini selalu dimanfaatkan untuk bekerja sama ya. Jadi selalu membantu ayah. Jadi yang pagi itu mulai dari yang tertua sampai ke Yuyun yang termuda selalu harus bangun pagi untuk menyiapkan dagangan ya. Iya. Dari kakak yang paling tua, kakak Iwan, sampai Koko Miki itu bahu-membahu sama Papa buat menyembelih daging sapinya, hewan sapi.
Baik, jadi semuanya dari usia berapa kalau saat itu tuh? Sapi kita mulai memotong sapi, usia rata-rata sapi itu di 3 tahun ke atas. Baik, nah tapi kemudian itu dimulai dari 89 ya, Ya, untuk mulai jualan. Kalau beralih ke dendeng sendiri di tahun berapa dendeng tuh? sendiri itu sudah dari tahun 94, 95 sudah mulai produksi dendeng. Dendeng Iya. rusa, dendeng sapi juga waktu itu masih ada. Dan pastinya kalau mungkin sekarang ceritanya gampang ya, kayaknya cepat ya, tetapi itu prosesnya pastinya panjang Prosesnya panjang. sekali. Nah, tapi kira-kira Yuyun tahu nggak sih apa sih yang kemudian menjadi motivasi yang mendorong almarhum ayah Nekcong untuk kemudian terjun ke dunia bisnis yang diawali dari daging, kemudian ke dendeng. Dulu papa sempat cerita, papa lihat prospek hewan rusa di Merauke ini begitu banyak. Dulu tahun 90-an itu di area kota Merauke sini rusa masih bebas berkeliaran di area kota. Jadi papa lihat prospek daging dari hewan rusa ini begitu banyak. Jadi papa inisiatif buat produksi dendeng, mencoba dendeng, dan itu ya berhasil. Berhasil ya, walaupun mungkin saat itu belum sebanyak sekarang, Ya. tetapi pelan-pelan berproses. Ya. Nah, kira-kira nih, apa sih yang diajarkan sosok dari almarhum papa ke anak-anaknya yang juga nih 99-nya laki-laki untuk dalam berusaha atau berbisnis? Terutama papa ajarkan disiplin, itu sangat penting sekali. Dimana kalau kita biasa bangun pagi itu sudah harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Jadi kita harus mungkin bergerak, ada yang ngatur buat congkak sapi, buat pemotongan, ada yang sudah harus siapkan, dulu masih pakai kayu bakar, buat rebus air, buat bersihkan kulitnya sapi gitu. Terus papa sudah begitu banyak meninggalkan ilmu buat anak-anaknya. Jadi ya sebagai anak ya kita harus pertahankan, kalau bisa kita kembangkan lagi ilmu yang sudah diberikan sama papa. Ya, disiplin ya. Dan kalau bicara soal dikembangkan, terbukti ya sekarang mulai dari koko yang paling tua sampai ke ini semuanya sudah punya usaha masing-masing ya, dengan menerapkan ilmu yang dikasih dari papanya ya. Nah, kira-kira nih kalau selama berproses, walaupun mungkin Yuyun yang paling muda ya, tetapi pasti dari koko-kokonya juga selalu menginformasikan, mengasih tahu. Kira-kira apa sih tantangan besar yang mungkin dihadapi papa ketika membangun usaha, terutama mungkin dari saat transisi dulu masih kecil-kecilan saja sampai mulai bisa menjual dalam produk yang banyak gitu. Kalau transisi tantangan gitu ya, papa mungkin promosi ke luar ya. Kita sempat waktu di zaman papa masih pegang usaha ini, belum ada promosi sama sekali. Papa mulai itu dari nol, belum ada campur tangan pemerintah juga di saat itu. Jadi papa benar-benar mempromosikan sendiri sampai ke Jawa, Pulau Jawa sendiri. Dan itu di sana kita dapat akses buat membuat satu produksi melalui label karton yang bisa kita tempelkan label produksi ya, label produksinya kita sendiri. Jadi memang dulu karena mungkin di saat itu juga, kalau dengan sekarang ya medsos sudah sangat mudah ya untuk promosi ya. Jadi memang saat itu selain belum ada, kalau sekarang nih kita bisa lihat kayaknya bantuan-bantuan UMKM pemerintah itu cukup banyak ya yang dibagikan. Kalau saat itu belum ada. Sehingga semuanya memang murni usaha sendiri. Baik, nah seperti disampaikan bahwa ada 9 orang anaknya yang kemudian
memang tidak ada yang menjadi pegawai negeri dan semuanya menjadi pengusaha. Ini tentu saja mungkin menjalankan ajaran dari papanya, yaitu almarhum Papa Nekjong. Kira-kira kalau Yuyun sendiri sebagai anaknya yang bungsu dan juga melihat kakak-kakak atau koko-kokonya, seberapa besar peran almarhum Papa dalam membentuk etos kerja dan juga nilai-nilai bisnis keluarga sehingga semuanya bisa menjadi seorang pembisnis? Sebagai manusia ya pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Di saat Papa bimbing pasti ya, kalau Yun mau bilang 90%, Papa sudah membimbing anak-anaknya untuk jadi lebih baik gitu. Ya kembali lagi kayak tadi saya bilang pasti ada kekurangannya, dimana sebagai manusia pasti Papa juga punya kekurangan sebagai ayah, buat ya mungkin kekurangannya tidak banyak lah. Betul ya, karena mungkin kalau yang tahu keluarganya ini ya, seperti dikatakan disiplin, jadi saking disiplinnya tuh bangunnya terlambat disiram air di atas tempat tidur, ya. Jadi tidak pernah ada yang boleh bangun terlambat, begitu lewat waktu langsung disiram di atas kasurnya, nanti kasurnya harus jemur sendiri. Belum lagi kalau nakal, wah semuanya langsung pakai ekor pari ya dipukulnya, pakai ikat pinggang, pakai pokoknya semuanya. Jadi tapi itulah yang membentuk ya membentuk pribadi semua saudara-saudaranya tuh jadi disiplin. Karena kita katakan wajib untuk disiplin. Jam segini harus jam makan, jam segini langsung jam untuk kerja, jam segini jam mandi, tidak boleh ditawar ya. Harus konsisten, semua waktunya sudah diatur. Nah, kemudian Papa akhirnya kan memang tidak lama ya untuk ketika usaha sudah mulai berkembang pesat, ternyata tidak lama untuk sama-sama, tetapi sudah banyak yang diturunkan ya, nilai-nilai ataupun etos kerjanya. Nah, kalau sekarang dari Yuyun sendiri nih, kemudian seperti apa sebagai generasi muda juga yang cukup terpaut jauh dengan koko-kokonya, dengan kakak-kakaknya, sebagai generasi muda dalam meneruskan dan mengembangkan usaha keluarga ini, karena bisa dikatakan yang menjadi warisan keluarga ya Tifarusa yang ada di rumah di belakang kantor Golkar saat ini ya, yang memang usaha dari Papa, dan kamu sebagai penerusnya, sebagai generasi muda, apa yang dilakukan untuk terus mengembangkannya? Sebagai mau mengembangkan ya, saya mau punya pikiran buat membuka cabang di Masih Area Merauke, dan juga ya iming-iming buka cabang di kota-kota lain untuk ya sebagai untuk membesarkan usahanya, memperluas nama usaha juga. Betul, walaupun sekarang mungkin masih satu titik saja di rumah ya, tetapi pastinya sudah banyak yang tahu untuk usaha dari Tifarusa ini. Nah, tapi untuk yang belum tahu nih, karena kalau sekarang podcast kebetulan YouTube, berarti yang nonton bukan orang Merauke saja nih. Biar sekalian kita kasih promosi juga ya. Apa yang dijual di Tifarusa nih dan kisaran harganya juga? Untuk Tifarusa sendiri memproduksi dendeng, abon, ada juga pentolan bakso, ada ikan asin, terasi, itu produk-produk unggulan dari Tifarusa. Dan masih banyak lagi produk-produk lain, kayak di samping saya ada sambal ikan asin, ini produksi kakak ipar saya. Ada pastel abon juga, ada kopi, dan keripik-keripik. Jadi nilai usahanya bukan cuma turun ke anak ya, sampai ke anak mantu ya. Ipar-iparnya juga sudah jadi pengusaha semua. Nah, selain itu juga menerima titipan UMKM ya. Benar. Baik, wah ini menarik sekali ya. Harapannya sih dapat buka cabang sehingga semakin terpromosi juga ya. Tapi dengan berjalannya waktu, bisa dikatakan sekarang saingannya banyak ya, yang namanya toko oleh-oleh. Tapi kira-kira seperti apa nih perkembangan usaha Tifarusa? Apakah secara pembelinya masih tetap banyak atau seperti apa? Kalau pembeli itu sendiri sebenarnya
bahan baku semuanya kembali ke bahan baku sih. Dari intensitas pembeli itu sudah banyak. Cuman bahan baku terkendala bahan baku daging Oh, rusa. jadi seringkali pembeli banyak, produknya nggak ada. Ya, jadi kayak sekarang musim hujan itu akses buat masuk ke hutan tuh susah. Jadi pemburu bukan hanya itu saja, bukan hanya akses, tapi begitu sampai hutan, nyamuk terkendala nyamuk juga. Nyamuk kalau di hutan musim hujan gini pasti banyak. Jadi masyarakat banyak yang tidak mencari. Betul. Jadi mau tidak mau daging rusa di area kota di Merauke ini sudah agak sulit kalau musim hujan. Di pasaran saja sekarang sudah 100 lebih. Gitu. Iya, ini karena kalau diambil dengan harga mahal nanti harga dendengnya jadi naik ya. Jadinya sulit juga ya. Mungkin kalau masyarakat bilang, masa sih karena nyamuk saja tidak ini, wah belum tahu nih. Soalnya kalau masuk hutan tuh nyamuknya bukan gini ya, nanti gini soalnya. Satu badan keluar darahnya habis. Sudah disedot nyamuk semua. Nah, Yuyun, walaupun seperti yang katakan Yuyun tidak terlalu lama bersama papa tersayang ya, tetapi mungkin apa sih yang sudah turun-temurun, mungkin oleh koko-kokonya juga, yang menjadi pesan atau nasihat dari Papa Nekchong yang masih menjadi pegangan dalam menjalankan usaha Tifarusa ini? Kebersamaan. Papa selalu tekankan kita, apalagi kita semua kan 9 bersaudara, anaknya laki-laki semua. Ya mungkin ya kita tidak tahu di keluarga lain, mungkin laki-laki, saudara laki-laki sama laki-laki kan sering berantem gitu. Tapi Papa lebih ke kebersamaan. Jadi ya kalau ada satu saudara yang susah ya kita harus saling membahu. Jadi Papa sudah titip pesan seperti itu ya, kita anak-anak harus jaga kebersamaan kita dalam keluarga. Iya, ini sedih ya. Jadi tidak panjang nasihatnya. Apa nasihatnya? Kebersamaan. Titik. Pokoknya apapun itu melanjutkan usaha kebersamaan ya, karena yang susah terjaga mungkin itu ya, apalagi di era saat ini yang orang sering pakai standar media sosial ya, saya harusnya gini nih kalau sama keluarga, saya harusnya mama saya tuh perhatikan gini, tapi sudah ditekankan dari almarhum papa yang dipegang saat ini untuk dapat mencapai kesuksesan dalam usaha keluarga atau dalam keluarganya, kebersamaan. Jadi 9 anak laki-laki semuanya memegang itu ya, kebersamaan, sehingga saat ini memang dari 9-9-nya berhubungan baik semua ya, dan saling membantu ya. Wah, luar biasa, saya yakin banyak yang iri juga ya. Ya, tetapi semuanya bisa dilakukan. Yang penting memegang nasihatnya ya. Nah, untuk itu kira-kira dari Yuyun sendiri apa sih harapan dan rencana ke depan untuk Tifarusa ini? Harapan lebih apa ya? Tifarusa mempunyai cabang bukan hanya di Merauke, di luar kota juga. Dan sebenarnya masih terkendala sama bahan bakunya sih, daging. Oh, jadi itu yang kendala terbesar saat ini ya, bahan baku untuk bisa produksi banyak. Karena kalau punya cabang banyak, berarti ya harus produksinya ditingkatkan juga ya. Baik, itu harapannya. Nah, tapi sebagai anak muda yang saat ini merintis usaha, walaupun mungkin kalau kata orang privilege ya, ini mentang-mentang bapaknya udah ada usaha, dia tinggal lanjutin, dia nggak ngapa-ngapain. Tapi kayaknya tidak semudah itu juga ya. Nah, kira-kira apa sih yang Yuyun bisa sampaikan kepada anak-anak muda di sana untuk bisa menjalankan usaha ataupun membuka usaha dan menjadi seorang pengusaha muda? Terutama kita harus berani. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu hasilnya seperti apa. Jadi yang pertama harus berani mencoba. Yang kedua harus bisa mengambil keputusan mana yang baik dan buruk, baik dipertahankan dan buruk ditinggalkan. Baik, itu dia. Yang penting jangan takut. Kalau mau mulai usaha, mulai dulu, oke? Nah, jadi
Mungkin sekian podcast untuk investasi usaha. Saya yakin kalau masyarakat Merauke sudah tahu Tifarusa itu seperti apa, apalagi kalau yang lama-lama udah tahu lah, ini sudah sangat berproses dan tidak langsung menjadi Tifarusa yang sekarang, tetapi ada proses yang dijalani dan kemudian ini sudah menjadi usaha yang diturunkan. Nah, ini generasi kedua ya yang diturunkan usaha Tifarusa ini dari sang ayah kepada anak-anaknya. Ya, ini nanti bisa berkunjung untuk masyarakat Merauke yang mau cari oleh-oleh khas Merauke, pastinya ada dendeng rusa, kemudian ada abon ya, ada juga buah merah. Pokoknya semua khas Merauke ada di sini. Nanti boleh datang ke gang belakang kantor Golkar, masuk aja di sebelah kiri ada kok, kelihatan ya. Rumah pertama sebelah kiri. Rumah pertama sebelah kiri tuh, pas. Baik, terima kasih banyak untuk Yuyun ya. Sukses kembali. terus Tifarusanya. Semoga cita-citanya bisa dibesarkan ya. Amin. Sesuai dengan cita-citanya, bisa buka di mungkin Papua Selatan dulu ya, di kabupaten-kabupatennya, 3 kabupaten lain, dan juga semakin besar. Untuk itu, terima kasih untuk masyarakat Merauke. Semoga dari perbincangan singkat ini ada nilai-nilai baik yang bisa diambil. Seperti yang dikatakan, salah satu nasihat yang baik adalah bagaimana membangunnya, menjaga kebersamaan dalam keluarga, dan juga menjaga disiplin. Itu salah satu kunci untuk bisa mulai usaha yang sukses. Untuk itu, terima kasih telah menyaksikan podcast RRI edisi hari ini. Saya Violeta pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.